Shalom, salam sejahtera. Saat ini kita jumpa lagi, puji Tuhan tentunya. Dan saat ini kita ada dalam siri MEK 011. Oke, nah saudara, kita tahu bersama bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, kita akan memang mendalami kisah penciptaan ini. Tetapi tahukah kamu bahwa Allah juga menciptakan dunia roh? Nah, apa yang akan kita pelajari dalam dunia roh ini yang akan kita lihat dalam siri MEK 011. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan melihat penciptaan. Allah menciptakan ada dua klasifikasi, ya, yaitu Allah menciptakan dunia fisik atau yang kelihatan dengan mata. Apakah hanya itu saja? Tidak. Allah juga menciptakan dunia roh yang tak kelihatan. Jadi dia menciptakan baik yang kelihatan dengan mata, yaitu fisik, dan juga dunia yang tidak kelihatan dengan mata manusia. Ya. Oke, dan mari kita mulai dengan penciptaan roh-roh, ya. Ada yang tahu makhluk roh? Pernah dengar kata malaikat? Apakah pernah juga dengar roh yang merasuki seseorang? Nah, inilah makhluk-makhluk roh. Siapa yang menciptakan mereka? Kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 3. Dari ayat ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Allah. Berarti makhluk-makhluk roh tadi, baik malaikat dan juga roh yang merasuki seseorang, ya. Mereka diciptakan oleh Allah. Oke? Nah, seterusnya, jadi apabila kita memperhatikan ayat-ayat ini, ternyata makhluk-makhluk ini yang adalah makhluk-makhluk roh, bintang-bintang fajar bersorak-sorak dan anak-anak Allah bersorak-sorai di sini, nampaknya bahwa mereka dicipta lebih dahulu daripada bumi. Sebab mereka yang menyaksikan ketika Allah meletakkan dasar bumi. Waktu Allah membuat semua ini, malaikat bersorak-sorai. Kita boleh sadar bahwa mereka sudah diciptakan lebih dahulu sebelum Allah mulai ciptakan bumi ini. Lalu kita mungkin bertanya, mengapa Allah menciptakan ini? Kalau kita membaca beberapa penjelasan Allah di dalam Alkitab, misalnya kita baca Mazmur 103 ayat 20-21. Lalu kalau kita lihat lagi misalnya di Ibrani 1 ayat 14, nampaknya di sini bahwa malaikat-malaikat ini diciptakan untuk melayani Allah. Kemudian kita akan membaca beberapa ayat ini. Elisa berdoa kepada Tuhan supaya hamba abdi dia ini bisa terbuka matanya, dan ketika Tuhan membuka matanya dia bisa melihat dunia roh dan dia nampak malaikat-malaikat yang gagah perkasa yang begitu banyak yang siap sedia dalam peperangan. Dan di sini kita lihat di mana Gabriel, malaikat, dia menolong ketidakmampuan Nabi Daniel. Jadi di sini jelas nampak bahwa malaikat jauh lebih berhikmat, jauh lebih mampu. Kita dengar ada penjelasan dari malaikat itu bahwa Mikael berdiri sendirian menghadapi raja-raja negeri. Bukan cuma satu raja, banyak raja. Jadi di sini kita lihat tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang makhluk roh ini. Mereka berhikmat dan berkuasa. Berhikmat artinya punya hikmat, punya bijaksana, punya pengetahuan yang luar biasa dan punya power, ya, lebih daripada kita manusia. Mereka roh, mereka tidak ada tubuh fisikal, tetapi dalam menjalankan tugas mereka boleh menampakkan diri, boleh menjelma dalam bentuk yang boleh dilihat oleh manusia. Bersayap, berpakaian putih, mereka boleh nampak semacam manusia. Tapi ini bukan maksudnya mereka seperti itu. Mereka roh, tapi karena mereka mau berkomunikasi, berbicara dengan manusia, maka mereka bisa menampakkan diri dalam penampakan seperti itu. Bisa terlihat sebagai askar yang siap sedia dengan perlengkapan perang dan sebagainya. Namun di dalam Alkitab kita tidak pernah melihat gambaran malaikat seperti ini. Oke, nah saudara, Alkitab memberi beberapa sebutan untuk makhluk-makhluk roh ini, yaitu roh-roh, malaikat-malaikat, kerubim, serafim, bala tentara surga, bala tentara Tuhan, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, bintang-bintang, dan anak Allah. Nah, sekarang kita masuk pada soalan. Bila, atau bahasa Indonesianya, kapan malaikat itu diciptakan?